Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kita yang ketiga untuk membahas mengenai contoh-contoh soal tentang sudut relasi. Dan kali ini kita akan membahas 5 contoh soal. Kita mulai dari yang pertama. Jika A tambah B tambah C sama dengan 180, nilai sin setengah B tambah C setara dengan. Yang ditanyakan di sini kan sin B tambah C, sedangkan kita punya persamaan A tambah B tambah C sama dengan 180. Maka kita cari nilai dari B tambah C. B tambah C itu kan sama dengan 180 derajat dikurangi dengan A. Maka kita ganti B plus C-nya dengan 180 derajat min A. Berarti menjadi sama dengan sin setengah 180 derajat min A. Ini sama dengan kita distribusikan, berarti menjadi sin setengah kali 180 berarti 90. Dikurangi setengah kali A berarti setengah A. Ini sama dengan 90 derajat itu kan kelipatan 90 yang ganjil. Berarti sin berubah jadi cos. Cosnya cos berapa? Berarti cos setengah A. Lalu terakhir kita analisis kuadran. 90 derajat min setengah A itu kan kuadran 1. Karena kan dikurangi. Berarti kurang dari 90 derajat. Kuadran 1 sin bernilai positif. Maka positif cos setengah A. Jawabannya adalah yang B. Soal yang kedua. Pada segitiga ABC nilai kotan A tambah B sama dengan. Pada segitiga ABC artinya kan A tambah B tambah C itu kan suatu sudut. Jadi dia punya sudut A, sudut B, sudut C. Kalau ketiga sudut itu dijumlahkan, berarti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, itu hasilnya dipastikan sama dengan 180 derajat. Karena dalam sebuah segitiga. Di sini A plus B, berarti A plus B-nya sama dengan 180 derajat min C. Sehingga nilai dari kotan dari A plus B-nya kita ganti dengan 180 derajat min C. Ini sama dengan kotan berjumpa 180, artinya kan 90 derajat yang genap. Karena kelipatan 90 yang genap, kotan tetap jadi kotan. Kotan C. Ingat, 180 derajat min C ini kan kuadran 2. Karena kan kurang dari 180 derajat. Kuadran 2 kotan bernilai negatif. Maka negatif kotan C. Jawabannya adalah yang E. Soal ketiga. Jika sudut lancip alfa, jadi alfa itu sudut lancip, memenuhi sin alfa sama dengan 1/3 akar 3. Nilai tangen pi per 2 min alfa plus 3 cos alfa sama dengan. Berarti ini kita sederhanakan dulu yang ditanyakan. Tangen pi per 2 min alfa. Pi per 2 itu kan 180 dibagi 2. Berarti 90. 90 derajat. Berarti ini 90 derajat min alfa. Tangen berjumpa 90 berubah jadi kotangen. Kotangen alfa. Lalu plus 3 cos alfa. 3 cos alfa. Di sini kan karena alfanya kuadran 1, jadi semua nilai trigonometrinya bernilai positif. Baik kotangan maupun cos bernilai positif. Ini sama dengan, kita butuh kotangan dan cos. Kita punya modal sin alfanya sepertiga akar 3. Atau ini sama dengan akar 3/3. Kita tuliskan saja dalam segitiga bantu. Ini segitiganya siku-siku ya di sini. Ini alfa. Sin alfanya akar 3/3. Berarti akar 3 itu sisi depannya. Di sini akar 3. 3 itu sisi miring. Karena kan sin itu depan dibagi miring. Sehingga di sini x-nya, sisi dekatnya atau sisi sampingnya dapat kita cari. Nilai dari x-nya sama dengan akar dari sisi miringnya 3 kuadrat dikurangi dengan akar 3 kuadrat. Ini sama dengan akar 9 dikurangi 3. Sama dengan akar 6. Maka x-nya atau sisi sampingnya adalah akar 6. Sehingga kotan itu kan perbandingan
Sisi samping dibagi sisi depan. Kan kebalikan dari tangan. Kalau tangan depan dibagi samping, kalau ke tangan berarti samping dibagi depan. Sampingnya akar 6, depannya akar 3. Ditambah 3 kali cos alfa. Cos itu samping dibagi miring. Sampingnya akar 6, miringnya itu 3. Sama dengan, ini kan 3-nya habis. Tinggal akar 6 dibagi akar 3. Kita coba rasionalkan, berarti akar 6 dibagi akar 3 kali akar 3. Dibagi akar 3 tambah akar 6. Ini sama dengan akar 6 dikali akar 3, berarti kan akar 18. Dibagi akar 3 kali akar 3, akar 9 itu 3. Tambah akar 6. Ini sama dengan akar 18 itu kan 9 kali 2. Dibagi dengan 3. Ditambah akar 6. Sama dengan akar 9 itu kan 3. Berarti 3 akar 2 dibagi 3 tambah akar 6. Sama dengan, ini 3-nya dibagi habis, tinggal akar 2 tambah akar 6. Jadi jawabannya adalah C. Soal yang keempat. Diketahui tangan alfa sama dengan 1/2 dengan alfa sudut tumpul. Jadi alfanya sudut tumpul. Nilai 2 sin alfa min sin pi per 2 plus alfa tambah cos pi min alfa sama dengan. Kita sederhanakan yang diketahui berarti sama dengan 2 sin alfa dikurangi dengan sin pi per 2 itu kan 90. 90 tambah alfa ini kuadran 2 kan. Ini kuadran 2. Sin bertemu 90 berubah jadi cos. Cos alfa. Karena sin kuadran 2 bernilai positif, maka tetap jadi cos alfa. Jadi min cos alfa. Lalu ditambah dengan cos pi min alfa. Pi itu 180. Berarti cos berjumpa 180. Berarti menjadi tetap cos. Cos alfa. Ingat, pi min alfa itu kuadran 2. Sudut yang kurang dari 180. Cos di kuadran 2 bernilai negatif. Maka negatif cos alfa. Ini sama dengan 2 sin alfa min cos alfa plus kali min cos alfa. Sama dengan 2 sin alfa min cos alfa berarti min 2 cos alfa. Kita punya tangan alfanya kan setengah. Kita butuh sin dan cos. Kita buat lagi segitiga bantu. Sini alfanya, tangannya kan 1/2. 1 itu berarti sisi depan, 1, 2 itu sisi sampingnya 2. Kita butuh sisi miring atau R-nya. Maka nilai dari R itu sama dengan, kita gunakan teorema Pythagoras. Berarti 2 kuadrat, karena sisi miring yang ditanyakan berarti di jumlah 1 kuadrat. Sama dengan akar 4 tambah 1 akar 5. Jadi sisi miringnya akar 5 sama dengan 2 sin alfa. Sin alfa itu kan sisi depan dibagi miring. Depannya 1, miringnya akar 5. Hati-hati karena di sini sudut tumpul. Alfanya sudut tumpul. Tangan itu kan positif. Ini kan setengah itu positif. Tangan itu kalau tidak di kuadran 1, di kuadran 3 yang positif kan. Karena sudut tumpul, berarti tangan alfa, nilai dari alfanya itu kuadran. Si alfanya ini kuadran 3. Karena kan sudut tumpul. Berarti karena alfa kuadran 3, sin alfa di kuadran 3 harus bernilai negatif. Maka negatif 1 per akar 5 min 2 kali cos alfa. Cos itu berarti samping dibagi miring 2 dibagi akar 5. Sama hanya dengan sin, cos juga di kuadran 3 bernilai negatif. Maka negatif 2 per akar 5. Ini sama dengan, kita kalikan, ini negatif 2 per akar 5. Negatif kali negatif positif 4 per akar 5. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan. Negatif 2 tambah 4 itu 2. Maka 2 per akar 5. Kalau jawabannya belum ada, kita kalikan rasional. Kali akar 5
per akar 5. Sama dengan 2 akar 5 kali akar 5 itu kan 5. 2 per 5 akar 5. Jadi jawabannya adalah A. Kita masuk di soal yang terakhir. Jika sin A sama dengan 3 per 5 dan A itu antara 0 sampai pi per 2. Berarti 0 sampai pi per 2 itu sama halnya dengan 0 sampai dengan 90 derajat. Artinya nilai A di kuadran 1. Lalu sin B sama dengan negatif akar 3 per 4. Dan B di antara pi dan 3 per 2 pi. Pi itu 180. 3 per 2 pi itu 270. Jadi B itu antara 180 dan 270. Artinya B di kuadran. B-nya kuadran 3 kan. Yang ditanyakannya sin A cos B min cos A sin B. Ini sudah dalam bentuk sederhana, jadi tidak usah kita uraikan kembali. Tinggal kita cari nilai sin A cos B dan cos A sin B-nya. Jadi cos A kita cari, cos B kita cari, sin A kita cari, dan sin B. Dari mana? Dari yang diketahui. Yang pertama, sin A itu sama dengan 3 per 5. Kita masukkan ke dalam segitiga bantu. Ini alfa, ini itu segitiga siku-siku. Sin itu depan miring, berarti depannya 3, miringnya 5. Berarti sisi sampingnya adalah misalkan X. X itu kita gunakan teorema Pitagoras untuk mencarinya. Berarti sisi miring kuadrat 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Sama dengan akar 5 kuadrat 25 min 3 kuadrat 9. Sama dengan akar 16. Ini sama dengan 4. X-nya adalah 4. Lalu sin B. Kita uraikan sin B. Sin B-nya sama dengan negatif akar 3 per 4. Kan B itu tadi di kuadran 3 kan. Hati-hati B itu kuadran 3. Maka kan sin nilainya negatif. Kita masukkan dalam segitiga bantu. Di sini B-nya. Maka sin sama hanya dengan yang atas. Depan dan miring. Depannya akar 3, miringnya 4. Negatifnya jangan diajak dulu. Di sini kita cari X. Berarti X-nya sama dengan miring kuadrat berarti 4 kuadrat 16 dikurangi akar 3 kuadrat itu 3. Sama dengan akar 13. Jadi X-nya akar 13. Tinggal kita substitusikan ke dalam yang ditanyakan. Sin A. Sin A-nya itu kan 3 per 5. Dari sini 3 per 5 kan. Sin A 3 per 5 kali cos B. Cos B-nya berarti samping miring. Berarti akar 13 per 4. Ingat, B itu di kuadran 3. Cos di kuadran 3 bernilai negatif. Maka negatif akar 13 per 4. Dikurangi cos A. Cos A-nya berarti 4 per 5. Kan samping miring 4 per 5. Dikalikan sin B. Sin B-nya ini sudah ada negatif akar 3 per 4. Berarti min akar 3 per 4. Sama dengan kita kalikan berarti ini negatif 3 akar 13 per 5 kali 4, 20. Min kali min jadi plus 4 akar 3 per 5 kali 4, 20. Karena sudah sama penyebutnya dapat kita gabungkan berarti min 3 akar 13 tambah 4 akar 3 dibagi dengan 20. Jadi jawabannya adalah yang C.